Jepang juara Piala Asia U23. Bayern alami kekalahan perdana di Bundesliga. Liverpool masih belum menang di 2026. Madrid raih 5 kemenangan beruntun. Halo Soccer Mania, kembali lagi di Blessing Soccer News. Kali ini kami sudah siapkan berita-berita terbaru seputar dunia sepak bola. Tentunya untuk kalian semua, selamat menyaksikan. Cina versus Jepang pada final Piala Asia U23 2026 berlangsung di Prince Abdullah Al Faisal Sport City Stadium. Samurai Biru membuka keunggulan pada menit ke-12 lewat Yuto Ezeki. Jepang memperlebar jarak menit ke-20. Kosei Okura membuat skor menjadi 2-0. Jepang mendapatkan penalti pada menit ke-60. Ryonosuke Sato mengubah skor menjadi 3-0. Keunggulan Jepang bertambah pada menit ke-76. Okura mencetak gol keduanya mengunci skor 4-0. Hasil ini memastikan Jepang keluar sebagai juara Piala Asia U23 tahun 2026. Union Berlin versus Borussia Dortmund pada lanjutan Bundesliga berlangsung di Stadion Anderlecht Forstere. Tim tamu langsung unggul pada menit ke-10 lewat penalti Emre Can. Dortmund menambah keunggulan pada menit ke-53. Nico Schlotterbeck membuat skor menjadi 2-0. Dortmund justru kembali mencetak gol di menit ke-84. Maximilian Meyer mengunci kemenangan 3-0. Hasil ini membuat Dortmund mengoleksi 42 poin dan tetap berada di posisi kedua klasemen Bundesliga. Sementara Union Berlin tertahan di peringkat ke-9 dengan 24 poin. Bayern Munchen versus Augsburg di pekan ke-19 Bundesliga digelar di Allianz Arena. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-23 lewat Hiroki Ito. Upaya Augsburg akhirnya berbuah gol di menit ke-75. Arthur Cafes mencetak gol penyeimbang. 6 menit kemudian, Augsburg berbalik unggul 2-1. Tembakan Han Noah Masengo tak mampu dihentikan Urbik. Hasil ini membuat Bayern tetap memimpin klasemen Bundesliga dengan 50 poin. Sementara Augsburg berada di posisi ke-13 dengan 19 poin. Bayern Munchen menelan kekalahan pertama mereka di Bundesliga musim ini setelah takluk dari Augsburg dalam laga pekan ke-19 di Allianz Arena. Hasil ini mengakhiri catatan tanpa kalah Bayern yang bertahan sekitar 10 bulan di kompetisi Liga. Kekalahan tersebut juga menjadi yang pertama di kandang bagi tim asuhan Vincent Kompany sejak Maret tahun lalu. Meski demikian, Bayern masih memimpin klasemen dengan selisih poin yang cukup aman dari para pesaing. Sebelumnya, Bayern selalu menang dalam 4 pertandingan mereka sepanjang 2026. Fiorentina versus Cagliari dalam lanjutan Serie A berlangsung di Stadio Artemio Franchi. Cagliari membuka keunggulan pada menit ke-32. Pietro Comuso membuat skor berubah 0-1. Baru 2 menit setelah restart, tepatnya menit ke-47, Palestra mengadakan keunggulan Cagliari menjadi 0-2. Fiorentina memperkecil ketertinggalan pada menit ke-74. Marco Brescianini mengubah skor menjadi 1-2. Berkat hasil ini, Cagliari naik di posisi ke-11 klasemen sementara Serie A dengan 25 poin, sedangkan Fiorentina berada di posisi ke-18 dengan 17 poin. Como menjamu Torino pada lanjutan Serie A di Stadio Giuseppe Sinigaglia. Tuan rumah unggul pada menit ke-8. Anastasios Dovikas membawa Como memimpin 1-0. Keunggulan Como bertahan pada menit ke-15. Martin Baturina membuat skor menjadi 2-0. Tekanan Como semakin terasa. Menit ke-60, Lukas Dajuna memperlebar jarak menjadi 3-0. Tak lama berselang, Dovikas kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-63. Como belum berhenti. Menit ke-70, Nicolas Gerrit-Kun membawa tuan rumah unggul 5-0. Pesta gol ditutup pada menit ke-76. Maxime Seka-Kueret mengunci kemenangan Como 6-0. Berkat hasil ini, Como berada di posisi ke-5 klasemen dengan 40 poin, sedangkan Torino tertahan di posisi ke-15 dengan 23. West Ham United menjamu Sunderland dalam lanjutan Premier League di London Stadium. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-14 lewat sundulan Crescencio Summerville. Keunggulan bertambah di menit ke-29. Bowen mengeksekusi penalti membuat skor 2-0. Menjelang jeda, menit ke-44, Mateus Fernandes mencetak gol. West Ham memimpin 3-0. Sunderland membalas di menit ke-66 melalui sundulan Brian Brobby memanfaatkan crossing Nordi Mukiele. Berkat hasil ini, Sunderland berada di posisi ke-10 klasemen Premier League dengan 33 poin, sedangkan West Ham berada di posisi ke-18 dengan 20 poin.
West Ham berhasil mengukir tren positif dengan meraih 3 kemenangan beruntun dengan QPR 2-1, kemudian mengalahkan Tottenham 2-1, dan terbaru menaklukkan Sunderland 3-1. Hasil ini membuat West Ham semakin menjauh dari zona degradasi, hanya tertinggal 2 poin dari Nottingham Forest yang baru akan menghadapi Brentford besok. Kemenangan beruntun ini memperlihatkan konsistensi dan kekuatan lini serang West Ham. Tim berharap momentum ini berlanjut dalam pertandingan berikutnya. Burnley versus Tottenham Hotspur di pekan ke-23 Liga Inggris digelar di Turf Moor. Spurs unggul lebih dulu pada menit ke-36 lewat Mickey van de Ven yang memaksimalkan kemelut sepak pojok. Tuan rumah menyamakan skor di masa injury time babak pertama. Axel Tuansby membuat skor 1-1. Burnley berbalik unggul pada menit ke-76. Lil Foster mencetak gol setelah menyambar bola muntah. Tottenham terhindar dari kekalahan lewat sundulan Christian Romero. Skor 2-2 bertahan sampai laga usai. Hasil ini membuat Burnley mengemas 15 poin dan masih berada di posisi ke-19 klasemen. Sementara Tottenham berada di posisi ke-14 dengan 28 poin. Manchester City menjamu Wolverhampton Wanderers dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Etihad. City langsung unggul lebih dulu pada menit ke-6 lewat Omar Marmoush. City terus menekan. Menit ke-45+1, Antoine Semenyo mengecoh Ladislav Kerechi dan menaklukkan Hosesa untuk mengubah skor menjadi 2-0. Skor 2-0 bertahan hingga laga usai. Hasil ini membawa City ke posisi kedua klasemen Liga Inggris dengan 46 poin dari 23 laga. Wolves masih terbenam di dasar klasemen dengan 8 poin. Manchester City akhirnya kembali meraih clean sheet tidak kebobolan dalam pertandingan Liga Inggris ketika menghadapi Wolverhampton Wanderers di Etihad Stadium. Kemenangan 2-0 tersebut merupakan clean sheet pertama City setelah 3 laga liga sebelumnya selalu kebobolan. Pemain anyar Mark Gui tampil untuk pertama kali bersama klub. Kehadiran Gui membuat barisan pertahanan City pun mampu mengakhiri laga dengan gawang aman, sekaligus memperbaiki catatan pertahanan mereka setelah menderita kekalahan beruntun yang menyakitkan melawan Manchester United dan Bodo Glimt. Bournemouth versus Liverpool di pekan ke-23 Liga Inggris berlangsung di Vitality Stadium. Tuan rumah unggul lebih dulu pada menit ke-26 lewat Evan Nilsson. Keunggulan bertambah di menit ke-33. Alex Jimenez membawa Bournemouth memimpin 2-0. Liverpool membalas di menit ke-45 melalui sundulan Virgil van Dijk dari situasi sepak pojok. Liverpool menyamakan kedudukan lewat tendangan bebas Dominic Szoboszlai pada menit ke-80. Namun, Bournemouth memastikan kemenangan di menit ke-90+5 lewat gol Amin Adli. Skor akhir 3-2. Hasil ini membuat Liverpool tertahan di posisi keempat dengan 37 poin, sementara Bournemouth berada di posisi ke-13 dengan 28 poin. Liverpool menghadapi musim yang sulit di Liga Inggris 2025-2026 setelah kembali kalah dari Bournemouth pada laga yang berakhir dengan gol terakhir pertandingan. Liverpool telah menjalani 5 pertandingan liga tanpa kemenangan di tahun 2026, hanya mengumpulkan 4 poin dari kemungkinan 15. Catatan ini membuat mereka lebih cepat mengalami 10 kekalahan di semua kompetisi dibandingkan musim lalu, di mana dari 63 pertandingan, Liverpool hanya kalah 9 kali dan berhasil menjuarai liga. Sevilla versus Athletic Club digelar di Stadion Ramos Sanchez Pizjuan. Athletic unggul lebih dulu pada menit ke-32 lewat Robert Navarro yang memanfaatkan bola rebound. Sevilla langsung merespon. Menit ke-34, Pique menyamakan skor setelah menerima umpan Juan Luis Sanchez. Di awal babak kedua, Sevilla berbalik memimpin lewat penalti Akor Adams pada menit ke-49. Skor 2-1 bertahan hingga laga usai. Berkat hasil ini, Sevilla berada di posisi ke-11 klasemen La Liga dengan 24 poin, sedangkan Athletic Club tepat di bawahnya dengan 24 poin. Villarreal versus Real Madrid dalam lanjutan La Liga berlangsung di Estadio de la Ceramica. Kebuntuan pecah pada menit ke-47. Kylian Mbappe untuk membawa Los Blancos unggul 1-0. Madrid kemudian memastikan kemenangan di injury time. Mbappe sukses mengeksekusi penalti, mengubah skor menjadi 2-0 hingga laga usai. Hasil ini membawa Real Madrid naik ke puncak klasemen sementara dengan 51 poin dari 21 laga. Villarreal tertahan di posisi keempat dengan 41 poin. Real Madrid mencatat 5 kemenangan beruntun di La Liga setelah menundukkan Villarreal 2-0 pada laga yang berlangsung di Estadio de la Ceramica. Hasil ini melanjutkan tren positif sejak tim ditangani Alvaro Arbeloa yang meneruskan peran Xabi Alonso di kursi pelatih. Sebelumnya, Madrid juga meraih kemenangan atas Alaves, Sevilla, Real Betis,
dan Levante. Rangkaian hasil tersebut membuat posisi klub kian stabil di papan atas klasemen. Arbeloa menilai konsistensi permainan menjadi kunci utama dalam menjaga performa tim dari pekan ke pekan. Kylian Mbappe menunjukkan kinerja konsisten bersama Real Madrid pada musim 2025-2026 hingga akhir Januari. Penyerang asal Prancis itu telah mencetak 33 gol dan 4 assist dari 28 pertandingan di semua ajang. Di Liga Spanyol, Mbappe membukukan 21 gol dari 20 laga, sekaligus menempatkannya sebagai pencetak gol terbanyak sementara. Ia juga memimpin daftar gol Liga Champions. Mbappe kini mengoleksi total 77 gol serta 9 assist dari 87 penampilan sejak bergabung, atau 86 kontribusi gol untuk tim ibu kota Spanyol tersebut. Gelandang muda Barcelona Dru Fernandes dipastikan akan meninggalkan klub setelah menekan manajemen untuk mendapat izin transfer. Menurut laporan Fabrizio Romano, Dru sebelumnya dianggap memiliki masa depan cerah di tim utama Barcelona oleh pelatih Hansi Flick. Namun keinginannya untuk hengkang mengejutkan pihak klub. Paris Saint-Germain muncul sebagai klub terdepan dalam negosiasi dan telah mencapai kesepakatan lisan dengan pemain. Alih-alih menggunakan klausul pelepasan senilai 6 juta euro, kedua klub kini menyiapkan transfer dengan biaya sedikit lebih tinggi. Napoli mengumumkan bahwa mereka telah mengontrak penyerang Brazil Giovanni Santana do Nascimento dari Hellas Verona dengan nilai transfer sekitar 20 juta euro, termasuk bonus kinerja untuk kontrak permanen musim ini. Berdasarkan pernyataan resmi klub Napoli, Giovanni, 22 tahun, mencatat 21 penampilan di Serie A bersama Verona dengan 3 gol dan 4 assist sebelum bergabung dengan Napoli di tengah jendela transfer musim dingin ini. Transfer ini diharapkan memperkuat lini serang Napoli di sisa kompetisi musim ini. Winger Napoli David Neres berpeluang menjalani operasi pada tendon cedera di pergelangan kaki kiri. Menurut laporan jurnalis Nicolas Kira, jika operasi dilakukan, pemain asal Brazil itu diperkirakan absen hingga 3 bulan, sehingga berpotensi melewatkan sebagian penting musim Serie A. Musim ini, Neres telah mencetak 6 gol dan 4 assist dari 25 pertandingan di semua kompetisi. Ia menjadi salah satu pemain kunci Napoli. Tim medis klub akan memantau pemulihan Neres agar ia dapat kembali dengan kondisi prima. AS Roma secara resmi mengumumkan perekrutan pemain muda Italia Lorenzo Venturino dari Genoa dalam bentuk peminjaman hingga akhir musim dengan opsi pembelian permanen. Pemain berusia 19 tahun akan berseragam nomor 20 di tim ibu kota Italia. Venturino adalah produk akademi Genoa sejak usia 7 tahun dan telah tampil beberapa kali di kompetisi Serie A dengan 5 penampilan dan 1 assist pada musim 2025-2026 sebelum bergabung dengan Roma. AC Milan dan penjaga gawang Mike Maignan selangkah lagi mencapai kesepakatan kontrak baru yang akan membuat pemain asal Prancis itu tetap di klub hingga Juni 2031. Kesepakatan verbal ini dicapai pada 24 Januari 2026 dan tinggal menyelesaikan proses formalitas dan penandatanganan dokumen dalam beberapa hari mendatang, menurut laporan Matteo Moretto. Maignan, yang kontraknya semula berakhir Juni 2026, direncanakan menerima kontrak 5 tahun dengan gaji pokok sekitar 5,5 juta euro per musim ditambah bonus. Bek muda Manchester United, Harry Amas, resmi bergabung dengan klub divisi 2 Liga Inggris, Norwich City, dengan status pinjaman untuk sisa musim 2025-2026. Amas sebelumnya menghabiskan paruh pertama musim ini di Sheffield Wednesday, mencatat 21 penampilan di kompetisi Championship, kompetisi kasta kedua Liga Inggris, dan menunjukkan performa yang menarik bagi klub peminjam. Direktur olahraga Norwich menyatakan harapan bahwa Amas akan memperkuat lini pertahanan tim selama masa peminjaman. Girona belum mendaftarkan kiper Jerman Marc-Andre ter Stegen, meski rekan-rekan barunya Frank Beltran dan Claudio Echeverri sudah masuk dalam daftar skuad. Menurut laporan AS, klub ingin menyelesaikan status kiper Kroasia Dominik Livakovic yang masih dimiliki Fenerbahce. Sebelum resmi mendaftarkan Ter Stegen direncanakan mengenakan nomor punggung 1 milik Livakovic. Jika kesepakatan tidak tercapai hingga 26 Januari, Ter Stegen akan didaftarkan dengan nomor lain. Sejak bergabung 1 September, Livakovic belum pernah bermain. Pelatih Barcelona Hansi Flick menolak tawaran peminjaman gelandang muda Marc Bernard ke klub Belanda Ajax pada bursa transfer Januari 2026. Menurut laporan Sport, Ajax berupaya membawa Bernard dengan status pinjaman sampai akhir musim untuk memperkuat lini tengah mereka. Pemain 18 tahun lulusan Akademi La Masia beberapa kali tampil sejak pulih dari cedera serius, tetapi belum mendapat waktu bermain reguler. Flick menilai pemain tersebut penting bagi rencana tim musim ini dan memilih mempertahankannya di Barcelona.
West Ham United mencapai kesepakatan lisan dengan Fulham untuk merekrut penyerang sayap Adama Traore pada bursa transfer musim dingin ini. Menurut laporan jurnalis Fabrizio Romano, kedua klub telah menyetujui kerangka kepindahan dan tinggal menukar dokumen serta menjadwalkan tes medis. Roma menyebut proses lanjutan akan segera dilakukan dalam waktu dekat. Traore jarang tampil sebagai pemain inti bersama Fulham musim ini dengan 14 dari 15 penampilannya di liga dimulai dari bangku cadangan. Everton mendapati pukulan besar setelah penyerang Jack Grealish kemungkinan absen hingga akhir musim akibat cedera kaki. Pemain berusia 30 tahun ini yang dipinjam dari Manchester City dilaporkan mengalami patah stres pada kaki setelah pemeriksaan lebih lanjut. Meski awalnya diduga cedera hanya pada betis, manajemen Everton, David Moyes, menyatakan cedera ini membuat tim menunggu keputusan operasi. Menambahkan bahwa pemain mendapat dukungan besar dari supporter meski harus menepi. Tottenham Hotspur dilaporkan siap mengajukan tawaran sekitar 3 juta pound sterling ditambah bonus untuk merekrut bek kiri Liverpool Andy Robertson pada bursa transfer Januari. Menurut laporan media Inggris, Spurs menargetkan kapten timnas Skotlandia itu untuk menambah opsi di lini pertahanan. Kontrak Robertson di Anfield berakhir pada akhir musim ini, sehingga ia berpeluang pergi tanpa biaya pada musim panas. Nilai tawaran mempertimbangkan usia Robertson yang kini 31 tahun. Liverpool terbuka melepasnya lebih cepat jika tercapai kesepakatan. Itulah tadi kumpulan berita-berita terbaru dari kami. Simak terus berita-berita terbaru lainnya dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe.